Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like. Terima kasih. Bab 1331 sampai bab 1335. He Yuanjiang tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen sudah bersiap untuk pergi ke Suriah. Dia awalnya memanggil Ye Chen untuk tidak mencari bantuan dari Ye Chen, karena dia merasa Ye Chen tidak bisa banyak membantu. Bagaimanapun, putrinya sekarang berada 6 atau 7.000 kilometer jauhnya di Suriah, dan dia masih berjuang melawan Sumur, orang-orang Suriah yang bersenjata. Kirimkan tangan. Dalam situasi ini, bahkan pasukan pemerintah Suriah pun tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi menurutnya Ye Chen tidak dapat membantu. He Yuanjiang menelepon Ye Chen terutama untuk memberitahunya situasi terkini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Ye Chen berkata bahwa dia siap pergi ke Suriah, dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia tanpa sadar bertanya, "Ye Chen, bagaimana kamu pergi ke Suriah? Tempat itu bahkan tidak memiliki penerbangan sipil." Ye Chen sudah turun dari helikopter dan melangkah ke concorde yang ramping di depannya. Saat dia berlari menaiki tangga untuk naik ke pesawat, dia berkata kepada He Yuanjiang di telepon, "Saya meminta keluarga Ye untuk mengatur penerbangan. Kami akan terbang ke Beirut, ibu kota Lebanon, terlebih dahulu, dan kemudian memasuki negara itu dari Beirut ke Suriah." He Yuanjiang langsung bersemangat saat mendengar ini. Berkata, "Ye Chen, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Ye Chen berkata, "Tentu saja, saya sudah berada di Bandara Jinling dan akan segera lepas landas." He Yuanjiang bertanya tanpa sadar, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana, Suriah? Pihak oposisi akan mulai membunuh Sandera dalam beberapa jam. Saya khawatir Anda harus melakukan perjalanan sejauh ini, tetapi Anda tetap menang pada akhirnya tidak bisa mengejar ketinggalan." Ye Chen berkata, "Saya meminjam concorde keluarga Ye dan terbang ke sana dalam waktu lebih dari 4 jam. Jika saya bisa sampai ke Beirut, dan saya juga meminta keluarga Ye untuk bersiap sumber daya dan koneksi lokal, saya seharusnya bisa langsung pergi ke Suriah setelah mendarat. Bahkan hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari Suriah. Jadi saya masih bisa mengejar ketinggalan." He Yuanjiang bertanya dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu, bisakah kamu membiarkan aku pergi bersamamu?" Ye Chen berkata, "Paman He, waktunya mendesak. Aku akan berangkat dalam 5 menit. Kamu dapat yakin dan menunggu kabarku di Jinling. Aku pasti akan menjaga putrimu tetap aman kembali." He Yuanjiang berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Ye Chen, terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, "Ye Chen, bagaimana kamu akan menyelamatkan Ziqiu ketika kamu sampai di Suriah? Kamu berjanji pada pamanmu bahwa kamu tidak akan pernah menguji dirimu sendiri. Bahaya, tidak peduli apa. Kamu tidak bisa menempatkan dirimu dalam bahaya, mengerti?" Ye Chen menghibur, "Paman He, jangan khawatir. Saya terutama bermaksud menggunakan uang untuk menyelesaikannya masalah kali ini. Bukankah oposisi Suriah hanya menginginkan uang tebusan? Jika kedutaan besar AS tidak bersedia membayarnya, maka saya akan membayarnya." Saat dia mengatakan itu, Ye Chen tidak dapat membantu tapi bercanda pada dirinya sendiri. "Sejujurnya, saya pergi ke sana kali ini karena saya akan menjadi penghambur uang untuk oposisi. Tidak peduli seberapa buruknya mereka bahkan tidak bisa membiarkan dewa kekayaan pergi, kan?" Faktanya, Ye Chen hanya menghibur He Yuanjiang dan menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Menggunakan uang untuk menebus orang bukanlah gaya Ye Chen dalam melakukan sesuatu. Karena dia tahu orang yang putus asa seperti itu tidak akan pernah memiliki kredibilitas sama sekali. Secara umum, gangster yang kejam dan keji ini hanya rakus akan uang dan pengkhianat. Jika Anda benar-benar menghabiskan puluhan juta dolar untuk menebus seseorang, mereka mungkin tidak hanya tidak melepaskannya,
tetapi mereka mungkin merasa bahwa Anda adalah ikan besar dan juga menahan diri. Jadi, kali ini dia akan menyelesaikan masalahnya secara langsung dengan kekerasan. He Yuanjiang tidak mengetahui rencana Ye Chen. Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen berencana menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah, dia merasa sedikit lega. Awalnya, ia berharap kedutaan AS akan membayar uang tebusan, namun kedutaan AS mengambil sikap yang sangat keras dan tidak memberikan ruang bagi pihak oposisi untuk bernegosiasi. Sekarang, Ye Chen bersedia membayar uang tebusan daripada kedutaan AS. Dia merasa bahwa begitu tuntutan inti oposisi dipenuhi, mereka dengan sendirinya akan memenuhi janjinya. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen dengan rasa terima kasih, "Ye Chen, aku serahkan segalanya padamu." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Paman He, jangan khawatir, pesawat akan lepas landas, aku tidak akan melakukannya, belum memberitahumu, sudah hilang." He Yuanjiang buru-buru berkata, Oke, Paman sedang menunggu kamu kembali dengan selamat." Setelah menutup telepon, Ye Chen sudah duduk di dalam concorde. Ia dan Chen Zekai diingatkan oleh kru untuk mengencangkan sabuk pengaman. Segera setelah itu, pesawat berlari di ujung landasan dan lepas landas. Keistimewaan terbesar concorde adalah ia terbang cepat dan tinggi. Ketinggian jelajahnya mencapai 18.000 meter. Setelah pesawat naik ke ketinggian yang telah ditentukan dalam satu tarikan napas, ia mulai memasuki pelayaran supersonik. Ye Chen telah berbaring di kursi kelas 1 yang nyaman dengan mata tertutup. Chen Zekai di sampingnya tampak sedikit bersemangat. Dia memegang ponsel dan menggunakan jaringan satelit yang mahal untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dia juga memegang pena dan menulis di buku catatan kecil. "Saya terus menulis dan menggambar di internet." Di tengah perjalanan, Ye Chen membuka matanya, menatapnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Chen tua, apa yang kamu gambar di sana?" Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, Tuan memberi saya informasi kontak penghubung di Lebanon. Saya berkomunikasi dengan pihak lain dan mempelajari beberapa situasi yang lebih spesifik. Sekarang kami sedang memilah sumber daya yang perlu kami gunakan." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah ada informasi spesifik baru?" Chen Zekai berkata, "Ya, hal itu telah dilakukan sejauh ini. Lokasi garnisun oposisi telah ditentukan. Letaknya di kota pegunungan kecil 80 km sebelah utara ibu kota Suriah. Tuan telah membuka pertahanan perbatasan antara kedua negara. Ketika kami tiba di Lebanon, kita bisa langsung transfer ke helikopter dan pergi ke lokasi oposisi. Tambahnya, Tuan, kekuatan militer oposisi masih sangat kuat. Menurut informasi yang diperoleh militer Suriah saat ini, mereka telah menempatkan setidaknya 2.000-an tentara di lokasi ini. Setiap prajurit dilengkapi dengan senjata otomatis, dan ada juga yang dilengkapi dengan lebih dari selusin tank dan kendaraan lapis baja serta 4 helikopter bersenjata. Jika kita pergi ke sana dengan helikopter, pihak lain mungkin akan langsung mengirimkan senjata helikopter untuk menembak kita. Saya khawatir akan sulit untuk mendekat. Ye Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Dalam hal ini, biarkan. Lebanon ada pesawat sayap tetap yang siap di sana. Pesawat itu akan membawa saya ke tujuan dan saya akan terjun payung sendiri." Chen Zekai berseru dan bertanya, "Tuan, Anda ingin pergi sendiri?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Apakah mungkin, bisakah kita pergi bersama-sama?" Chen Zekai berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, maksud saya adalah sebaiknya kita memobilisasi sekelompok bantuan asing di Lebanon. Saya telah meminta penghubung untuk menghubungi sumber daya tentara bayaran di Lebanon, dan saya menghubungi tentara bayaran sebanyak mungkin." Ye Chen melambaikan tangannya, "Lawan memiliki 2.000 tentara dan senjata berat. Ini pada dasarnya adalah konfigurasi resimen. Dalam hal ini, tidak ada gunanya mencari tentara bayaran. Setidaknya diperlukan 1.000 tentara bayaran yang lengkap, belum lagi karena lawan ditempatkan di kota kecil. Ia harus memiliki basis massa lokal yang kuat. Jika perang skala penuh benar-benar dimulai, mungkin ada ribuan milisi lagi yang masih hidup. Amunisi,
Saya percaya bahwa alasan mengapa pasukan pemerintah gagal adalah karena mereka meremehkan kekuatan militer dan potensi tempur mereka. Dan jangan lupa, tujuan perjalanan kita kali ini adalah untuk menyelamatkan orang, bukan untuk memusnahkan kelompok oposisi ini, untuk pasukan pemerintah Suriah. Jika kita benar-benar membawa 1.000 tentara bayaran dan berjuang keras, orang-orang ini mungkin datang untuk membunuh mereka semua dan membunuh semua sandera. Bahkan jika mereka semua dimusnahkan pada saat itu, apa yang akan terjadi? Chen Zekai mendengar ini. Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Guru. Bukankah akan lebih berbahaya jika Anda menyelinap masuk sendiri? Terlebih lagi, bahkan jika Anda dapat menyelinap masuk, bagaimana Anda akan menyelamatkan orang ketika saatnya tiba? Bagaimana cara menyelamatkan orang? Mendengar pertanyaan Chen Zekai, Ye Chen tersenyum pahit dan berkata dengan tenang, sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan orang. Chen Zekai bertanya dengan gugup, kalau begitu, seberapa percaya diri Anda kali ini? Ye Chen berkata dengan serius, saya belum pernah ke Suriah, dan saya tidak tahu kekuatan individu dan tingkat pertahanan oposisi Suriah. Tapi menilai dari apa yang baru saja Anda katakan, data kertas lawan masih sangat tinggi, sulit. Bahkan jika saya memiliki beberapa kemampuan, saya tidak dapat membawa ribuan tentara dengan peluru tajam. Jadi saya hanya dapat menemukan cara untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata, jika saya beruntung, mungkin saya bisa menyelinap masuk. Masuklah, tetapi jika Anda kurang beruntung, Anda bahkan mungkin tidak bisa masuk. Chen Zekai berkata dengan sangat cemas, Tuan, jika Anda masuk jauh ke dalam sarang harimau sendirian, apakah hidup Anda akan baik-baik saja, dalam bahaya jika kamu ditemukan oleh pihak lain? Kata Ye Chen, dia melambaikan tangannya dan berkata, saya masih memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk melindungi diri saya sendiri, tetapi sulit untuk mengatakan apakah saya berhasil menyelamatkan orang. Chen Zekai bertanya lagi, Tuan, Anda bilang Anda ingin terjun payung dari pesawat sayap tetap. Pernahkah Anda mengalami terjun payung sebelumnya? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya punya masalah dengan makanan dan pakaian selama ini. Bagaimana bisa saya memiliki kesempatan untuk mengalami terjun payung? Ekspresi Chen Zekai menjadi lebih gugup dan dia berkata, Tuan, jika Anda belum pernah terjun payung, bukankah lebih berbahaya dalam hal ini? Saat dia berbicara, dia buru-buru menambahkan, informasi yang saya terima di sini menunjukkan bahwa senjata anti pesawat yang dimiliki pihak oposisi saat ini adalah rudal anti pesawat Stinger buatan Amerika Serikat. Rudal ini efektif menembak pada ketinggian sekitar 4.000 meter, sehingga ketinggian terbang pesawat harus dijaga. Di atas 4.000 meter, artinya harus terjun payung dari ketinggian lebih dari 4.000 meter. Sangat sulit untuk terjun payung dari ketinggian ini, Ye Chen dengan rendah hati bertanya. Katakan secara spesifik, apa kesulitan utama dalam terjun payung di ketinggian 4.000 meter? Chen Zekai menjelaskan, pertama-tama, Anda harus menghadapi tekanan udara dan suhu rendah di ketinggian, yang merupakan ujian bagi penerjun payung. Kebugaran fisik, Ye Chen mengangguk, saya yakin aku tidak punya masalah dengan ini, bagaimana dengan yang lain? Chen Zekai melanjutkan, selain itu, ini adalah pemeliharaan postur di ketinggian, Anda harus memastikan bahwa kecepatan turun Anda sedang, tidak terlalu lambat atau terlalu cepat, ini mengharuskan Anda menggunakan tubuh Anda secara wajar, terus-menerus menyesuaikan hambatan udara dan postur saya. Ye Chen mengangguk dan berkata, sepertinya itu tidak terlalu sulit. Apakah masih ada lagi? Chen Zekai berkata lagi, hal lainnya adalah kontrol waktu pembukaan parasut, dan kontrol parasut setelah membuka parasut. Saat melompat dari ketinggian lebih dari 4.000 meter, aliran udara tinggi tidak stabil. Anda harus terus-menerus menyesuaikan arah untuk memastikan bahwa Anda mendarat seakurat mungkin di lokasi yang telah ditentukan. Jika Anda jika kontrolnya salah, kamu bisa meleset beberapa kilometer atau bahkan puluhan kilometer. Berbicara, Chen Zekai melanjutkan, ngomong-ngomong, ada juga postur saat mendarat.
Meski biasanya saya melihat orang lain terjun payung, sepertinya kecepatannya pendaratannya tidak cepat. Faktanya, pada saat mendarat, kecepatan turunnya masih sangat tinggi. Hal ini memerlukan penerjun payung lakukan penyesuaian pada saat sebelum mendarat. Jika Anda tidak mengontrol dengan baik, seringkali kaki Anda patah atau patah tulang. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak bertanya kepadanya, "Terakhir kali saya pergi dari jarak lebih dari 10 meter tidak apa-apa untuk melompat dari helikopter yang tinggi. Apa yang Anda katakan seharusnya tidak menjadi masalah untukku." Baru saat itulah Chen Zekai mengingat penampilan Ye Chen ketika dia pergi menemui Su Ziyu dan Du Haiking terakhir kali, dan berpikir bahwa kebugaran fisik Ye Chen benar-benar sempurna. Menjadi berbeda dari orang biasa, dia merasa sedikit lebih nyaman. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, "Guru, karena ini masalahnya, maka menurut saya hanya 2 masalah yang perlu Anda perhatikan adalah kendali arah dan waktu pembukaan payung. Saya akan menghubungi pihak Lebanon segera, hubungi personil, minta mereka menyiapkan perangkat untuk Anda yang dapat menampilkan tekanan udara, ketinggian, dan posisi GPS, dan kemudian Anda dapat menilai waktu terjun payung berdasarkan data real-time, dan kemudian menyesuaikan arah secara real-time menurut GPS." Ye Chen mengangguk. "Oke, biarkan mereka mengaturnya." Seorang instruktur terjun payung naik ke pesawat bersama saya, dan memberitahu saya cara membuka parasut dan mengontrol arah. Setelah lebih dari 4 jam terbang, Concorde milik Ye Chen akhirnya mendarat di Bandara Beirut, ibu kota Lebanon. Saat ini Beirut sedang sore hari dan suhu mencapai sekitar 30 derajat Celcius. Langit agak mendung, udara agak lembab, sepertinya hujan deras sudah lama tertahan dan belum juga turun. Setelah pesawat Ye Chen mendarat, langsung meluncur menuju hanggar yang sangat besar. Pada saat itu, terdapat sebuah pesawat angkut dengan 4 mesin baling-baling yang diparkir di dalam hanggar. Sekelompok personel pemeliharaan mengelilingi pesawat untuk melakukan pemeriksaan detail. Setelah pesawat berhenti total, tangga boarding merapat, kru membuka pintu kabin, dan Ye Chen serta Chen Zekai keluar dari kabin bersama-sama. Pada saat ini, di bawah tangga, seorang pria parubaya berwajah Tionghoa berdiri dengan hormat. Ketika Ye Chen dan Chen Zekai turun, dia buru-buru melangkah maju, membungkuk hormat dan berkata, "Hai, Tuan Muda, selamat datang di Beirut." Ye Chen memandang orang lain dan menemukan bahwa orang ini kira-kira seusia dengan Chen Zekai, berusia 30-an, dan bahasa Mandarinnya sangat standar. Dia tidak tampak seperti orang Tionghoa perantauan yang sudah lama tinggal di luar negeri. Waktu. Jadi, dia bertanya, "Apakah Anda dari keluarga Ye?" Pihak lain buru-buru berkata, "Guru, saya juru bicara keluarga Ye di Timur Tengah. Nama saya Han Guangyao. Guru secara khusus meminta saya untuk terbang dari Arab Saudi, membantu Anda menjernihkan hubungan dan memberi Anda semua bantuan yang bisa saya berikan." Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya kepadanya, "Bagaimana situasi di Suriah?" Han Guangyao menjelaskan, oposisi Suriah sedang berbicara ke kedutaan AS terjadi jalan buntu. Tapi sikap kedutaan AS kali ini sangat tegas, dan mereka tidak berniat kompromi sama sekali. Jadi saya kira mereka akan kehilangan kesabaran dalam waktu dekat. Marvin Ye bertanya lagi, "Apakah kedutaan besar AS tidak akan ikut campur dalam masalah ini sama sekali? Atau apakah ada rencana lain di balik layar?" Han Guangyao berkata tanpa daya, "Saat ini, tampaknya mereka tidak siap untuk campur tangan sama sekali. Alasan utamanya adalah bahwa mereka menghabiskan banyak waktu di Suriah dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang setelah mereka menarik pasukannya, mereka tidak ingin terlibat lagi. Masuklah." Di sisi lain, itu juga karena anak-anak muda yang diculik orang Amerika bukanlah anak-anak politisi Amerika atau orang kaya, dan mereka tidak memiliki latar belakang. Pada saat yang sama, media-media besar Eropa diperintahkan untuk tidak melakukan pemberitaan lebih lanjut. Dengan cara ini, bahkan jika kaum reaksioner benar-benar membunuh 8 orang ini, rakyat Amerika tidak akan mendengar apapun. Saat dia berkata, Han Guangyao berkata dengan emosi,
Selain itu, situasi di Suriah sekarang sangat kacau, tidak hanya pemerintah, kekuatan dan oposisi faksi tersebut berperang, dan ada juga angkatan bersenjata Kurdi yang terlibat. Kelompok di balik hal ini bahkan lebih rumit lagi. Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Turki semuanya menambah bahan bakar ke dalam api, yang telah menyebabkan berbagai konflik bersenjata di Suriah sepanjang hari, dan kedua belah pihak perang tersebut dilakukan dengan cara yang agresif, sama sekali tidak memberikan ruang untuk belas kasihan. Kedutaan Besar AS telah lama memperingatkan warga Amerika untuk tidak datang ke Suriah kecuali tidak ada yang salah. Para pemuda tahu betul bahwa jika ada yang tidak beres, masuk akal jika AS tidak menyelamatkan mereka. Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bertanya kepadanya, apakah instruktur terjun payung sudah tiba? Ini dia, Han Guangyao berkata. Instruktur sedang menyesuaikan tas parasut dan perlengkapannya di pesawat. Ngomong-ngomong, saya akan mengantar Anda ke atas menemuinya, Tuan Muda. Pesawat kita akan lepas landas dalam 10 menit. Ketika Ye Chen naik ke pesawat, Han Guangyao menunjuk ke salah satu pria kulit putih yang sedang memeriksa tas parasut dan berkata, Tuan, ini Vasily dari Rusia. Dia dulunya adalah instruktur penerjun payung. Sangat kaya, pria Rusia. Bernama dengan mudah berdiri, memberi hormat pada Ye Chen, dan berkata dalam bahasa Mandarin di bawah standar, Tuan Ye, halo, kali ini saya akan bertindak sementara sebagai instruktur terjun payung Anda. Anda merasa tidak yakin, dan saya dapat mengajak Anda menari. Ye Chen mengangguk, dan bertanya, jika saya menari sendiri, apa yang harus saya perhatikan? Vasily menjelaskan, kita akan mendekati tujuan sebentar lagi. Ketika saya mendarat, saya akan memilih lokasi terjun payung yang paling cocok sesuai dengan ketinggian, aliran udara, dan kecepatan angin di sekitar tujuan. Jika Anda memilihnya sendiri, Anda harus melompat dengan tegas ketika saya mengatakan lompat, selesai. Berbicara, dia menyerahkan jam tangan profesional kepada Ye Chen, dan memperkenalkan, Tuan Ye, jam tangan ini dapat memantau ketinggian, suhu tubuh, detak jantung, dan posisi GPS secara real-time. Gunakan anggota tubuh Anda untuk menjaga arah, dan kemudian saya akan menggunakan koordinat GPS Anda untuk mengingatkan Anda secara real-time bagaimana mengontrol anggota tubuh Anda dan kemudian mengontrol arah melalui radio, sehingga untuk pastikan titik pendaratan Anda tidak menyimpang sebanyak mungkin. Selain itu, saya sudah. Jam tangan telah mengatur pengingat pembukaan parasut. Jika Anda mencapai ketinggian pembukaan parasut yang telah ditentukan, jam tangan akan mengirimkan getaran dan suara, dan kamu bisa langsung menarik saklar parasut utama di tas parasut untuk membuka parasut. Ye Chen melanjutkan, setelah melewati arloji dan meletakkannya di pergelangan tangannya, Vasily mengambil tas parasut yang sudah disiapkan, menunjuk ke cincin tarik di bagian bawah, dan memperkenalkan, ini adalah kabel untuk membuka parasut. Setelah mencapai ketinggian, Anda harus menarik parasut dalam waktu 20 detik, jika tidak, nyawa Anda mungkin dalam bahaya. Setelah berbicara, dia menunjuk ke tombol di sisi kanan parasut, ransel parasut dan memperkenalkan, ini untuk memotong parasut, jika parasut Anda tidak dibuka, atau jika terjerat di udara setelah dibuka, Anda dapat menggunakan ini untuk melepaskan parasut secara langsung. Lalu yang di sebelah kiri Anda adalah saklar saluran cadangan. Setelah memotong parasut harus segera membuka parasut cadangan. Ye Chen mengangguk, dan berkata, oke, aku sudah ingat semuanya. Buka payung utama dulu, dan jika ada kecelakaan, potong payung utama dulu lalu buka payung cadangan. Benar, kata Vasily serius. Jika Anda tidak membutuhkan saya untuk menemani Anda terjun payung, maka saya akan memantau status Anda secara real-time, dan kemudian saya akan mengarahkan Anda untuk melakukan setiap langkah. Ye Chen tersenyum sedikit. Oke, saya tidak terjun payung, dan saya tidak punya pengalaman. Dengan bimbingan Anda, semuanya akan berjalan lebih lancar. Vasily mengangguk, menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Ye. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda semua panduan jarak jauh.
Han Guangyao berkata saat ini berkata, "Tuan, pesawat bisa lepas landas kapan saja." Ye Chen bertanya kepadanya, "Berapa lama perkiraan waktu penerbangan?" Han Guangyao berkata, "Jarak garis lurus hanya lebih dari 100 km, dan pesawat bisa lepas landas dalam 5 menit. Anda bisa mendekati tujuan dalam 20 menit." "Oke." Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu bersiaplah untuk lepas landas." "Baiklah, Tuan Muda." Han Guangyao masuk ke kokpit, dan setelah beberapa instruksi, mesin pesawat perlahan menyala dan didorong keluar dari hanggar. Tak lama kemudian, pesawat meluncur hingga ke ujung landasan, lalu melaju ke depan dengan sekuat tenaga. 2 menit kemudian, lepas landas dan langsung menuju Suriah. Setelah pesawat memasuki wilayah udara Suriah, Han Guangyao membuka peta barat laut Suriah di tabletnya, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, hari ini berawan, dan meskipun jarak pandang tidak tinggi, masih mudah untuk terlihat oleh pihak lain. Saat terjun payung di siang hari bolong, jadi kali ini kita tempat pendaratan yang dijadwalkan ada di sini." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke suatu lokasi di layar, menggambar lingkaran merah di atasnya dengan ujung jarinya, dan kemudian menggambar panah yang menunjuk ke sebuah lembah. "Dan inilah tujuan Anda. Titik pendaratan Anda berjarak sekitar 5 km dari tujuan Anda, dan Anda dapat pergi ke sana dengan berjalan kaki setelah mendarat, yang akan lebih aman." Ye Chen melambaikan tangannya, awalnya daerah pegunungan, dan jarak. "Garis lurus 5 km perlu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melintasi 2 gunung. Apakah ada cara yang lebih baik?" Ini, Han Guangyao buru-buru menatap Vasili. Vasili berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, jika titik pendaratan terjun payung Anda terlalu dekat dengan mereka, kemungkinan besar mereka akan memperhatikan Anda sebelum Anda mendarat. Jadi ini juga untuk keselamatan Anda," kata Ye Chen. "He," dengan ringan, "tidak apa-apa, saya punya cara untuk mencegah mereka menemukan saya." Han Guangyao tidak punya pilihan selain mengeluarkan kotak plastik rekayasa dari bawah kursi. Dia membuat belati taktis dan beberapa granat, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, Anda harus mengambil semua senjata dan peralatan ini, untuk berjaga-jaga." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu cara menggunakan senjata." Han Guangyao berseru, "Kamu tidak tahu cara menggunakan senjata, lalu bagaimana kamu membela diri kali ini?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika aku berani pergi sendiri, tentu saja ada cara untuk membela diri, tapi bukan itu hanya dengan senjata." Ye Chen tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia ingin menyelinap ke garnisun ribuan tentara sendirian, tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan senjata, dan hal semacam ini hanya bisa dilakukan dengan mengakali. Jika dia ingin menyelamatkan Hezekiah hidup-hidup, dia hanya bisa masuk dan keluar dengan tenang, dan dia tidak boleh melakukan kekerasan. Jika tidak, kemungkinan besar ular tersebut akan terkejut dan bahkan membahayakan nyawa Anda sendiri. Oleh karena itu senjata dan granat tidak boleh digunakan. Sekali digunakan akan langsung menjadi sasaran di mata ribuan tentara di seberang. Han Guangyao tidak bisa tidak khawatir ketika dia melihat Ye Chen tidak membawa senjata apapun. Kali ini, Tuan Ye memintanya untuk membantu Ye Chen. Dia tidak meminta pahala, tetapi bukan karena kesalahan. Melihat bahwa Ye Chen akan melakukan hal yang hampir mati, dia juga gemetar ketakutan. He pasti akan dihukum oleh orang tua itu. Jadi, dia buru-buru menyerahkan selembar kertas lagi kepada Ye Chen, dan berkata kepada Ye Chen, "Guru, ada beberapa kata yang tertulis dalam bahasa Inggris dan Arab di atasnya. Jika mereka menemukan Anda, segera berikan mereka selembar kertas ini. Selama mereka lihat kertas ini, mereka pasti tidak akan menyulitkanmu." Ye Chen bertanya dengan penuh minat, apa yang tertulis di sana, bahwa ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Setelah berbicara, dia membuka kertas itu. Ye Chen benar-benar tidak mengerti bahasa Arab, tapi dia telah belajar bahasa Inggris sebagai bahasa ibu keduanya sejak dia masih kecil. Jadi dia bisa memahami bagian ini dengan jelas dalam sekejap. Arti kata-kata ini sebenarnya sangat sederhana. Hanya satu paragraf.
yang secara kasar berarti, saya adalah putra dari keluarga Huaxia Ye, jangan bunuh saya, selama Anda memastikan saya utuh, keluarga saya dapat memberi Anda 50 juta dolar, Ye. Chen setelah membacanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan berkata, kamu memang sangat bijaksana, tetapi menurutku, hal ini benar-benar tidak berguna. Setelah selesai berbicara, dia merobek selembar kertas untuk bagian-bagian. Tepat ketika Han Guangyao tercengang, Ye Chen mengambil komputer tablet di tangan Han Guangyao, menggambar lingkaran merah di gunung sekitar 20 km dari tujuan, dan berkata kepadanya, menghitung dari waktu saya terjun payung, dalam 6 jam, kamu mengatur helikopter untuk menjemputku di sini. 15 menit setelah lepas landas, Ye Chen hanya berjarak beberapa puluh kilometer dari tujuannya. Menurut perhitungan Vasily, Ye Chen harus melompat keluar dari kabin setelah 5 menit, dan kemudian mendarat 5 km dari tujuan melalui panduan jarak jauhnya. Jadi, dia bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye, apakah Anda siap? Ye Chen mengangguk. Siap, Vasily berkata kepada Han Guangyao. Tuan Han, tolong minta kapten untuk membuka palka. Oke. Han Guangyao segera berjalan menuju kokpit dan meminta kapten membuka pintu palka di bagian belakang pesawat. Ketika palka dibuka perlahan, angin dingin yang kencang langsung masuk, membuat Chen Zekai dan yang lainnya gemetar karena kedinginan. Chen Zekai buru-buru berkata dengan keras kepada Ye Chen, Tuan, Anda harus berhati-hati dan berhati-hati, setelah 6 jam, kami pasti akan menunggu Anda di tempat yang Anda tunjuk. Ye Chen tersenyum sedikit. Jangan khawatir, kami akan lihat kamu dalam 6 jam. Vasily menemani Ye Chen ke pintu terbuka, dan semua orang memandang Ye Chen dengan napas tertahan. Ini adalah terjun payung pertamanya. Tidak hanya sangat sulit, tetapi kesulitan sebenarnya dimulai setelah mendarat. Kecuali Chen Zekai, tidak ada seorang pun yang hadir yang bisa mengetahui kepercayaan diri seperti apa yang dimiliki Ye Chen yang memungkinkan dia berani masuk jauh ke dalam danau naga dan sarang harimau yang dijaga oleh ribuan tentara sendirian. Kesulitan tingkat neraka seperti ini, tugas ini bahkan tidak berani bahkan dalam film rekam seperti ini. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka berkeringat karena keselamatan Ye Chen. Han Guangyao bahkan merasa bahwa masalah ini kemungkinan besar akan berakhir dengan keluarga Ye membayar sejumlah besar uang kepada pihak oposisi dan menebus Ye Chen dari pihak oposisi. Namun, wajah Ye Chen tenang dan tenang. 5 menit berlalu, Vasily berkata kepada Ye Chen, Tuan muda Ye, kamu bisa menari sekarang. Tapi Ye Chen tetap acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, tunggu sebentar lagi. Vasily berkata dengan gugup, Tuan Ye, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kecepatan penerbangan kami masih sangat cepat. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, titik pendaratan Anda akan sangat bergeser. Jika titik pendaratan lebih dekat ke markas lawan, jika demikian, kamu akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, semakin dekat kamu, semakin besar targetmu setelah membuka payung. Ye Chen tersenyum dan berkata, waktunya mendesak. Jadi lebih baik lebih dekat. Vasily melihat ke arah waktu, dia berseru, Tuan Ye, jika Anda melompat sekarang, jaraknya mungkin hanya 3 km, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Han Guangyao juga berkata dengan gugup, ya, Tuan, jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda akan melompat pangkalan oposisi ada di atas. Ye Chen memandang Vasily dan bertanya kepadanya, jika saya ingin mendarat 1 kilometer dari mereka, kapan waktu terbaik untuk melompat? Vasily menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, jika kamu benar-benar ingin mengendalikannya hingga sekitar 1 kilometer, maka kamu harus menunggu 30 detik lagi. Oke. Ye Chen mengangguk dan berkata, tolong hitung mundur untukku. Setelah 30 detik, aku akan melompat keluar tepat waktu. Vasily menyeka keringat dingin dan tergagap. Kalau begitu, ini benar-benar, itu terlalu berbahaya. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak masalah. Bukankah aku masih punya surat penyerahan padaku? Jika tidak berhasil, tinggalkan saja.
beri mereka surat penyerahan dan perlakukan itu sebagai menghabiskan uang untuk mengalami olahraga ekstrim. Han Guangyao di samping menghela nafas tak berdaya. Ketika dia bertemu Ye Chen untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Ye Chen hanyalah seorang playboy yang belum pernah terdengar sebelumnya. Dia telah melihat generasi kedua orang super kaya yang bepergian ke seluruh dunia untuk menghabiskan uang dan bermain dengan wanita untuk bersenang-senang. Tetapi dia belum pernah melihat generasi kedua orang super kaya seperti Ye Chen yang keluar untuk menghabiskan uang dan bermain dengan kehidupan mereka. Vasily menatap stopwatch di tangannya. Ketika waktu tersisa 10 detik, dia mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, 7. Saat ini, Palka telah terbuka penuh, dan ada awan tebal di luar Palka. Meskipun Surya juga termasuk dalam Timur Tengah, namun garis lintang di sini mirip dengan Jinling, dan saat ini sedang musim dingin, sehingga merupakan musim dengan curah hujan terbanyak di Suriah dalam setahun. Awan gelap tebal tidak hanya menghalangi sinar matahari, tapi juga membuat udara sangat lembab. Ini adalah hal yang baik bagi Marvin Ye, karena jika hari ini tidak berawan, kemungkinan dia terjun payung di siang hari hampir nol. Karena itulah dia yakin bisa terjun payung lebih dekat ke markas lawan. Ketika Vasily menghitung sampai 3 angka terakhir, Ye Chen mengambil satu langkah dan langsung menuju ke tepi pintu kabin. Vasily menjadi lebih gugup dan berteriak, 3, 2, 1, lompat. Ye Chen menoleh, dia berkata kepada beberapa orang, semuanya, sampai jumpa 6 jam lagi. Setelah selesai berbicara, dia langsung melompat keluar pintu kabin tanpa ragu-ragu, dan seluruh orang itu melompat ke awan tebal. Begitu Ye Chen melompat keluar dari kabin, dia merasa seolah-olah berada di gudang es. Di ketinggian lebih dari 5.000 meter, suhunya 30 derajat Celcius lebih rendah dari permukaan. Suhu tanah saat ini sekitar 15 derajat Celcius di atas nol. Sehingga suhu di sekitar Ye Chen sekitar minus 15 derajat Celcius. Namun hal ini tidak menjadi masalah baginya, seluruh perhatiannya kini terfokus untuk menjaga kestabilan tubuhnya dan mencegahnya kehilangan kendali atas tubuhnya saat terjatuh dengan cepat. Karena dia berada di awan tebal saat ini, dia pada dasarnya tidak dapat melihat situasi di bawah. Untungnya, suara Vasily terdengar di earphone untuk mengingatkan, Tuan Ye, kecepatan dan arah turun sangat stabil. Setiap detik jamnya sekitar 50 meter. Harap tunggu. Diharapkan mencapai ketinggian aman membuka payung dalam 1,5 menit. Ye Chen berteriak, oke. Saya tahu. 10 detik kemudian, tubuh Ye Chen akhirnya lewat melalui awan. Saat ini, sejumlah kecil tetesan air hujan mulai mengembun di bawah lapisan awan, dan sepertinya akan segera turun hujan. Ye Chen dapat melihat bahwa ada gunung-gunung yang hampir tak berujung di bawahnya, dan gunung-gunung di Timur Tengah sungguh indah. Melihat sekeliling, warnanya hampir seperti sepotong kuning tanah, dan karena dataran tinggi, beberapa puncak gunung di ketinggian yang lebih tinggi ada salju putih di atasnya. Ye Chen samar-samar sudah bisa melihat bahwa ada sebuah desa yang relatif sederhana di lembah di bawahnya. Meski jauh, ia masih bisa melihat bahwa rumah-rumah di desa-desa tersebut hampir semuanya merupakan rumah tanah rendah, tingkat kemiskinan terlihat jelas. Semakin dekat jaraknya, Ye Chen bisa melihat desa yang dikelilingi oleh 2 gunung di sisi timur dan barat, serta terdapat pintu masuk dan keluar desa di utara dan selatan. Di pintu masuk dan keluar selatan utara terdapat beberapa kendaraan lapis baja yang diparkir, serta parit buatan dan tumpukan tembakan. Terlihat bahwa kedua pintu masuk dan keluar ini merupakan pertahanan terpenting dari oposisi bersenjata yang ditempatkan di sini. Di tengah-tengah seluruh desa, terdapat alun-alun kecil berbentuk lingkaran tempat 4 helikopter bersenjata diparkir. Selain itu, di puncak di kedua sisi juga terlihat benteng dan menara pengawas yang dibangun secara artifisial, dan samar-samar terlihat aktivitas personel di dalam benteng tersebut. Saat ini, Ye Chen sudah membuat keputusan cepat dalam pikirannya. Dia sendirian, jadi dia harus menyelinap ke pedalaman lawan. Jadi pintu masuk utara dan selatan tidak boleh dipilih.
pintu masuk yang paling cocok adalah puncak gunung di sisi timur dan barat. Bagi pihak oposisi yang ditempatkan di sini, mereka juga sangat jelas bahwa pasukan pemerintah tidak memiliki kemampuan serangan udara skala besar. Jika memang ingin menyerang, cara yang paling mungkin adalah menyerang dari darat. Ada pegunungan di sisi timur dan barat, tidak ada jalan untuk pergi. Kalaupun tentara menyelinap dari sini dengan berjalan kaki, itu sangat sulit, apalagi alat berat itu. Oleh karena itu, jika tentara pemerintah memang ingin menyerang, mereka hanya bisa masuk dari pintu masuk utara dan selatan. Oleh karena itu, pertahanan oposisi di sisi timur dan barat juga relatif lemah. Pada dasarnya hanya dilengkapi dengan sejumlah kecil tentara, sejumlah kecil senapan mesin berat, dan rudal Stinger. Menyelinap dari sini, Ye Chen sangat yakin bahwa dia tidak akan ditemukan, dan bahkan jika dia ditemukan, tidak akan ada bahaya, karena kemampuan anti pesawat dari senapan mesin berat sangat lemah, dan pelurunya tidak hanya tidak bisa mencapai ketinggian, tetapi juga dipengaruhi oleh gravitasi. Ini pada dasarnya adalah parabola. Sedangkan untuk rudal Stinger, meskipun benda ini memiliki efektivitas tempur yang kuat, ia hanya dapat mengunci pesawat dan tidak dapat mengunci orang yang masih hidup. Jadi di depan Ye Chen, itu setara dengan sampah. Saat ini, suara Vasily datang dari headphone Ye Chen, dan dia berkata, "Tuan Ye, menurut kecepatan turun Anda saat ini, Anda harus membuka payung dalam 10 detik." Ye Chen melirik data di arlojinya. 10 beberapa detik kemudian, ketinggian bukaan parasut sekitar 500 meter. Untuk berhati-hati, ia ingin memilih separuh jalan mendaki gunung di sisi timur sebagai titik pendaratan, agar ia bisa langsung menghindari posisi bertahan di puncak gunung. Jadi dia berkata, "Saya ingin membuka parasut di ketinggian 200 meter. 200 meter? Vasily berseru. "Jika Anda membuka parasut di ketinggian ini, apalagi Anda akan mendarat dari bawah hidung dari posisi bertahan di puncak gunung. Karena kecepatan turunmu tidak memiliki cukup waktu untuk menahan, dan kekuatan yang dimiliki tubuhmu saat mendarat hampir setara dengan melompat dari ketinggian 7 atau 8 lantai tanpa perlindungan apapun, dan hidupmu akan dalam bahaya." Ketinggian 7 atau 8 lantai hampir 100% berakibat fatal bagi kebanyakan orang awam. Tapi bagi Ye Chen, itu bukan masalah besar. Satu-satunya kekhawatirannya adalah ketika tinggi badannya semakin rendah, ia akan turun terlebih dahulu ke ketinggian yang sejajar dengan puncak gunung. Yang terpenting adalah apakah ia akan ditemukan oleh pihak lain pada ketinggian tersebut. Untuk memastikannya, dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan memegang Thunder Order di sakunya. Perintah petir ini terbuat dari kayu sambaran petir berumur 10.000 tahun yang diberikan oleh Song Wanting. Bisa disebut sebagai kayu sambaran petir terbaik dan merupakan senjata Ye Chen yang paling menguntungkan. Meski sudah berkali-kali menggunakan Thunderbolt ini dan terdapat banyak retakan di permukaannya, nampaknya setidaknya bisa digunakan beberapa kali lagi. Ye Chen sebenarnya tidak suka menggunakan Thunder Order karena selalu menimbulkan sedikit kebisingan. Namun kali ini, dia masih berencana menggunakan Thunder Order untuk meningkatkan tingkat keberhasilannya. Saat ini, seluruh kawasan pegunungan sepi. Hanya ada sedikit orang di sini, dan hampir tidak ada kendaraan yang melaju di jalan tersebut. Orang-orang di bawah tidak dapat mendengar suara apapun kecuali angin dan tetesan air hujan yang tidak terlalu besar. Namun saat ini, sambaran petir seperti cambuk Tuhan tiba-tiba menyala di langit barat. Petir ini menyambar puncak gunung di barat, langsung memotong beberapa tentara di benteng menjadi arang. Yang terjadi selanjutnya adalah guntur yang memekakkan telinga. Gemuruh guntur seperti ledakan misil, dan bergema di seluruh lembah. Di pesawat, Han Guangyao dikejutkan oleh ledakan tersebut. Dia berseru, "Apa-apaan ini? Bagaimana bisa ada badai petir di musim dingin?" Di tempat seperti Timur Tengah, Vasily, seorang ahli terjun payung, juga ahli meteorologi karena dengan persyaratan profesional, bahkan dia tampak bingung dan bergumam, ini tidak ilmiah. Saya secara khusus mengambil peta cuaca satelit hari ini. Keadaan iklim saat ini tidak memiliki kondisi untuk membentuk awan petir sama sekali. Para anggota
Kru juga bingung, anggota awak pesawat ini adalah pilot yang sangat berpengalaman. Tetapi setiap pilot berpengalaman harus lebih dari setengah ahli meteorologi, dan ahli meteorologi yang berpengetahuan luas. Mereka sangat paham dengan pembentukan berbagai iklim dan cuaca, dan pada dasarnya mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi secara sekilas. Namun tidak ada yang menyangka bahwa awan hujan seperti ini di musim dingin, bahkan hujan sedang, akan tiba-tiba berubah menjadi badai petir. Hanya Chen Zekai, ketika dia mendengar suara keras, merasa lebih nyaman. Dia tahu bahwa Ye Chen pasti yang melakukan guntur ini. Pada saat ini, semua tentara oposisi, serta penduduk desa setempat, dan bahkan 8 sandera termasuk Hezekiah, juga dikejutkan oleh badai petir yang tiba-tiba. Bagi orang-orang ini, suara guntur barusan sangat keras sehingga mereka hampir tidak pernah menemukannya sepanjang hidup mereka. Banyak orang mengalami tinnitus di telinganya karena badai petir ini. Mereka yang memiliki gendang telinga sedikit lebih lemah akan merasakan sakit yang parah di dalam telinga. Kecuali mereka yang di penjara, hampir semua orang segera keluar dari pintu, atau menoleh, dan memusatkan pandangan mereka pada Xishan tempat terjadinya guntur dan kilat kerugian tertentu. Ketika mereka mendengar berita bahwa 5 tentara tewas tersambar petir, seluruh pihak oposisi merasa ngeri dari atas ke bawah. Mereka belum pernah menemui hal mengerikan seperti itu sebelumnya. Sambaran petir dapat membunuh 5 orang. Seberapa kuatkah sambaran petir tersebut? Sebagian besar tentara mengira itu adalah kemarahan para dewa, dan tanpa ragu-ragu, banyak dari mereka yang berlutut di tanah dan berdoa memohon pengampunan para dewa terhadap Xishan. Berbeda dengan kebanyakan prajurit yang berpendidikan rendah, pemimpin pasukan oposisi ini adalah seorang intelektual yang pernah belajar di akademi militer. Saat mendengar kabar tersebut, ia langsung menyadari bahwa benteng di puncak Gunung Barat disambar petir, karena berada di dataran yang lebih tinggi, sehingga ada efek penangkal petir. Jadi, dia segera memerintahkan semua prajurit di benteng di puncak Gunung Timur untuk bersembunyi di dalam benteng untuk menghindari sambaran petir lagi. Hal ini semakin membantu Ye Chen. Setelah menerima kabar tersebut, para prajurit di puncak Gunung Timur mundur ke bunker di dalam benteng, tidak berani mengangkat kepala, karena takut disambar petir lagi. Tepat ketika para prajurit di puncak Gunung Timur bersembunyi, sementara yang lain menatap ke barat dengan ngeri, di langit kelabu, sesosok tubuh yang tidak mencolok jatuh dari langit di bagian timur pangkalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, saat ini, semua orang, termasuk para prajurit di puncak Gunung Timur, memusatkan perhatian mereka ke barat, jadi tidak ada yang memperhatikan sosok yang lewat sama sekali. Dan sosok tersebut adalah Ye Chen, yang melompat dari ketinggian lebih dari 5.000 meter. Saat ini, Ye Chen jatuh sangat cepat, dengan kecepatan lebih dari 50 meter dalam 1 detik. Vasili di pesawat menatap data yang diunggah oleh komputer, dan berkata dengan wajah pucat, kecepatan turun Tuan Ye terlalu cepat, dan ketinggian yang tersisa di atas tanah kurang dari 300 meter, yang sudah jauh di bawah tingkat aman, batas minimum untuk membuka payung. Saya khawatir itu akan lebih berbahaya daripada keberuntungan. Mendengar ini, Han Guangyao gemetar ketakutan, dan berseru, biarkan Tuan Muda membuka payung. Dengan mudah pulih dan berseru, Tuan Ye, cepat buka payungnya cepat. Saat dia berbicara, Ye Chen telah melewati puncak gunung dengan kecepatan tinggi dan jatuh di tengah gunung. Ia tidak terburu-buru membuka payungnya karena ia tahu jika tidak membuka payung, sasarannya akan sangat kecil dan sulit terlihat jelas dengan mata telanjang. Namun begitu parasutnya dibuka, dalam sekejap parasut yang sangat besar akan terlepas, sehingga targetnya akan diperbesar 10 kali lipat bahkan puluhan kali lipat. Oleh karena itu, ia harus memastikan waktu membuka payung sesingkat mungkin. Artinya, ia berharap bisa membuka parasut di ketinggian terendah, lalu menggunakan waktu tercepat untuk mengurangi kecepatan jatuhnya ke ketinggian yang cukup aman baginya, lalu segera menyelesaikan pendaratan, dan segera letakkan parasutnya setelah mendarat,
simpanlah agar sebisa mungkin tidak ketahuan. Melihat hanya tersisa 200 meter dari tanah, Vasily memperhatikan bahwa Ye Chen masih turun dengan cepat, dan menyadari bahwa Ye Chen belum membuka payungnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Sudah berakhir. He pasti hancur berkeping-keping pada ketinggian ini." Han Guangyao sangat ketakutan dengan kata-katanya hingga hatinya bergetar. Dia sudah bersiap untuk memberitahu lelaki tua itu untuk menyiapkan uang tebusan dan menyelamatkan Ye Chen. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan jatuh hingga kematiannya karena terjun payung. Jika dia benar-benar jatuh hingga mati, dia pasti yang harus disalahkan. Tepat ketika mereka berdua panik, Ye Chen tiba-tiba membuka parasutnya. Parasut besar itu tiba-tiba terlepas dari tas parasut, dan tubuh Ye Chen yang jatuh dengan cepat tiba-tiba ditarik kembali oleh kekuatan yang kuat. Jika parasut tiba-tiba terbuka dan melambat dengan kecepatan yang begitu cepat, bahkan jika rata-rata orang tidak pingsan, setidaknya beberapa tulang rusuk akan patah karena kelembaman yang sangat besar. Tapi Ye Chen mengisi seluruh tubuhnya dengan energi spiritual dan mengerahkan kekuatan di bahunya untuk menahan kekuatan reaksi yang sangat besar. Segera setelah itu, kecepatan turunnya turun dari lebih dari 50 meter per detik menjadi sekitar 20 meter per detik dalam waktu yang sangat singkat. Namun kecepatan tersebut masih jauh dari kecepatan aman untuk terjun payung. Saat orang normal terjun payung, kecepatan turun saat mendarat kurang dari 6 meter per detik. Tapi saat ini, Ye Chen masih berjarak kurang dari 50 meter dari tanah. Jatuh dengan kecepatan ini hampir sama dengan jatuh. Untungnya, di sisa 50 meter, kecepatan turun masih berkurang karena adanya parasut. Segera setelah itu, Ye Chen mengumpulkan seluruh energinya ke kakinya, dan seluruh tubuhnya menghantam tanah dengan kecepatan lebih dari 10 meter per detik. Vasily di pesawat tidak lagi berani melihat data yang dikembalikan dari komputer, karena dia tahu betul bahwa dalam 1 atau 2 detik, detak jantung Ye Chen akan turun dengan cepat hingga turun ke 0. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa ketika Ye Chen benar-benar berhenti jatuh, detak jantungnya hanya belasan kali lebih cepat dari sebelumnya. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dia berseru, "Tuan Ye, apakah kamu masih hidup?" Pada saat ini, Ye Chen sudah mulai dengan cepat menyingkirkan parasutnya, dan sambil mengisi semua parasut ke dalam tas, dia berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, saya sudah mendarat dengan selamat." Bersambung.